Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian okratoksin dan jamur-jamur penghasilnya. Okratoksin pertama kali diidentifikasi pada tahun 1965 sebagai metabolit dari spesies Aspergillus ocraceus. Ini menurut Van der Merwe et al. 1965 dan juga Penicillium viridicatun yang mencemari biji-bijian sereal dan produk sampingannya. Selain itu, Penicillium viridicatun juga mencemari sayuran dan juga beberapa produk makanan seperti kopi, bir, dan juga anggur. Lalu jenis-jenis jamur penghasilnya, ada 3 spesies penghasil okratoksin utama. Yang pertama ada Aspergillus ocraceus, ada Aspergillus carbonarius, dan juga ada Penicillium verrucosum, Aspergillus ocraceus, dan spesies yang terkait erat tumbuh pada aktivitas air rendah dan pada suhu sedang, dan sebagian besar dikaitkan dengan makanan kering dan disimpan, terutama sereal. Spesies Aspergillus penghasil kedua, Aspergillus carbonarius dan Aspergillus niger yang terkait erat tumbuh dan dengan baik pada suhu tinggi, dan di sisi lain Aspergillus carbonarius umumnya ditemukan ingrapes dan buah serupa yang matang di bawah sinar matahari dan suhu tinggi. Habitat makanan utama untuk Penicillium verrucosum adalah sereal yang ditanam di zona beriklim dingin. Selanjutnya adalah sifat fisik dan kimia okratoksin. Yang pertama, tidak berwarna. Yang kedua, berbentuk kristal putih. Yang ketiga, titik lelehnya yaitu 90 derajat Celcius ketika dikristalisasi dari benzena sebagai larutat, dan 169 derajat Celcius ketika dikristalisasi dalam bentuk silena murni. Yang keempat, kelarutan. Larut dalam pelarut organik polar, kloroform, etanol, metanol. Sedikit larut dalam air dan tidak larut dalam petroleum ether. Yang kelima, reaktivitas. Okratoksin dapat bereaksi dengan beberapa senyawa kimia seperti asam amino dan protein. Baik, selanjutnya itu jenis penyakit atau gangguan yang ditimbulkan oleh okratoksin. Yang pertama hepatotoksik, di mana hati mengalami kerusakan atau cedera akibat paparan zat kimia yang beracun. Yang kedua, karsinogenik adalah istilah yang merujuk pada suatu zat atau senyawa yang berpotensi menyebabkan kanker. Yang ketiga yaitu mutagenik adalah sifat atau karakteristik dari suatu zat yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi perubahan dalam materi genetik atau DNA. Yang keempat yaitu teratogenik adalah sifat atau karakteristik yang menyebabkan kerusakan atau cacat pada janin yang sedang berkembang dalam kandungan. Untuk teratogenik ini sendiri yaitu penyakit yang sering atau yang menyerang pada ibu hamil. Yang kelima yaitu imunosupresi adalah kondisi ketika kemampuan tubuh untuk melawan penyakit atau infeksi melemah. Cara pencegahan dan pengendalian. Banyak mikroorganisme yang berpotensi dimanfaatkan untuk mencegah paparan okratoksin pada makanan melalui degradasi atau pengikatan. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, bakteri Lactobacillus sp. Beberapa strain Lactobacillus seperti Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus brevis, dan Lactobacillus plantarum telah terbukti efektif dalam mengurangi kadar okratoksin A atau OTA melalui pengikatan pada dinding sel bakteri. Yang berikut Brevibonus vesicularis. Strain ini menunjukkan kemampuan mendegradasi OTA. Yang berikut Kamir Saccharomyces cerevisiae. Kamir ini umum digunakan dalam fermentasi makanan dan menunjukkan potensi dalam mendetoksifikasi OTA. Selanjutnya adalah cara deteksi pada sampel. Dalam jurnal tentang paparan okratoksin dan penilaian risiko terhadap kesehatan manusia, konsumsi makanan yang terkontaminasi mikotoksin, terutama okratoksin A, menyebabkan berbagai gangguan hati dan ginjal, defisiensi imun yang parah, banyak gangguan lainnya, dan adanya mikotoksin ini atau metabolitnya
dalam berbagai cairan, seperti serum, urin. Cara mendeteksi dapat menggunakan kit ELISA untuk menentukan okratoksin A. Analisis mikotoksilogi yang dilakukan penentuan OTA dalam urin untuk interpretasi hasil telah dilakukan pada pasien yang teliti. Pemeriksaan nutrisi, analisis okratoksin A dalam urin, analisis biokimia, dan hematologi. Yang berikut contoh kasus 2 pasien nomor 47 dialisis usia 67 tahun dan 11 bulan. Penyelidikan nutrisi menunjukkan konsumsi harian roti, daging dan keju, produk makanan lainnya jarang atau bahkan tidak pernah dikonsumsi. Nilai-nilai biokimia darah menunjukkan modifikasi dari nilai referensi biologis untuk yang pertama urea serum yaitu 162,00 dibandingkan dengan 10,00 sampai 50,00 mg per desiliter. Kedua, kreatinin serum yaitu 10,49 dibandingkan dengan 0,70 sampai 1,20 mg per desiliter. Yang kedua, transferin yaitu 150,10 dibandingkan dengan 200 sampai 360,00 mg per desiliter. Yang keempat, ferritin yaitu 1205,00 dibandingkan dengan 30,00 sampai 400,00 nanogram per mililiter. Yang kelima, gamma globulin yaitu 20,20 dibandingkan dengan 11,40 sampai 18,20%. Nilai hematologi yang disajikan merupakan modifikasi dari nilai referensi biologis untuk sel darah merah yaitu 3,33 dibandingkan dengan 4,50 sampai 6,20 10 pangkat 6 mikroliter. Yang kedua, hemoglobin yaitu 11,00 dibandingkan dengan 12,30 sampai 17,00 gram per desiliter. Yang ketiga, hematokrit yaitu 32,20 dibandingkan dengan 37,00 sampai 52. Yang keempat, jumlah trombosit yaitu 94,40 dibandingkan dengan 150,00 sampai 450,00 1000 per mikroliter. Yang berikut, volume trombosit rata-rata yaitu 0,068 dibandingkan dengan 0,10 sampai 0,30%. Analisis imunologi menunjukkan nilai protein kreatif sebesar 1,70 mg per liter dibandingkan dengan nilai referensi biologis 0,00 sampai 5,00 mg per liter. Analisis mikotoksikologi menunjukkan adanya OTA dalam serum darah yang dianalisis dalam jumlah 51,88 ppt. Berdasarkan materi yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa oktratoksik merupakan mikotoksik berbahaya yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus dan Penicillium dan biasa ditemukan pada makanan seperti sereal, kopi, dan anggur. Oktratoksik ini bersifat toksik, dapat merusak hati, menyebabkan kanker, mutasi genetik, gangguan janin, dan menurunkan sistem imun. Adapun deteksi dari oktratoksik ini dapat dilakukan dengan metode ELISA dan analisis urin. Pencegahan yang bisa dilakukan dengan mikroorganisme seperti Lactobacillus,
dan Saccharomyces cerevisiae yang mampu mengikat atau mendegradasi toksin. Adapun studi kasus menunjukkan okra toksik ini dapat ditemukan dalam darah pasien dan menyebabkan gangguan kesehatan serius.